Sengsara membawa nikmat. Selamat mendengarkan. Louis menaruh mobilnya dengan begitu saja di depan pelataran pintu masuk rumah sakit. Axel pun sama, ikut berlari menjejaki langkah Louis. Asisten Lee telah lebih dulu sampai di rumah sakit. Tuan, Ucap asisten Lee. di mana Nyonya? Tanya Louis. Asisten Lee menatap ke arah instalasi gawat darurat dan bergegas ingin masuk ke dalam, namun Axel menahannya. Mereka berdua berkumpul sampai saling pukul. Tenanglah, sikapmu yang seperti ini akan mengganggu kerja dokter yang ada di dalam. Ucap Axel seraya menghapus darah yang keluar dari ujung bibirnya. Aku tidak akan sanggup jika harus kehilangannya lagi. Isak Louis. Hati Axel merasa tidak tega melihat temannya menangis seperti ini. Louis benar-benar melepaskan identitasnya sebagai Tuan Muda Liu. Saat ini, Louis hanyalah seorang suami yang sedang mengkhawatirkan nyawa istrinya, separuh nyawanya. Axel sedikit merasa lega ketika mengetahui Elena tidak ikut di dalam mobil. Elena pun segera pergi ke rumah sakit begitu mendengar kabar Marsha dan Hana mengalami kecelakaan. Elena berlari sambil memegangi perutnya, menghampiri Axel. Hei, hati-hati, Ucap Axel sambil menangkap tubuh Elena. Marsha, Hana, bagaimana mereka? Tanya Elena. dokter sedang menangani mereka. Jawab Axel seraya mendudukkan Elena di kursi. Ini mengapa dokternya lama sekali? Ucap Elena dengan tidak sabar. Sementara Louis hanya terdiam. Itu seperti nyawanya yang baru saja terpisah dari raganya. Axel menarik Elena untuk kembali duduk dengan tenang agar tidak menambah kecemasan di hati Louis. Terdengar suara sepatu yang terpantul di lantai. Terdengar sedang berlari. Kahan, ucap Elena. Hana, di mana Hana? Tanya Kahan. Masih di ruang instalasi gawat darurat, jawab Elena. Begitu mendengar kecelakaan ini, Jun segera mengirim Kahan untuk ke rumah sakit. Sementara karena tanggung jawab pekerjaan, Jun tidak bisa segera beranjak pergi. Jun baru saja didapuk menjadi duta UNICEF untuk mengkampanyekan program-program kemanusiaan UNICEF. Nyawa Louis seperti langsung terkumpul ketika melihat Marsha didorong dan akan segera dipindahkan ke ruang VIP. Begitupun Kahan juga sama leganya dengan apa yang Louis rasakan. Louis memandangi wajah pucat Marsha, keningnya memar karena mengalami sedikit benturan, sedikit jahitan di tangan yang terluka karena terkena serpihan kaca mobil. Hati Louis terasa kebas sembilu melihat luka dan memar-memar di tubuh wanitanya itu. Jika saja aku bisa memindahkan rasa sakit ini, ucap Louis sambil mengusap lembut luka-luka di tangan Marsha. Ceklek, asisten Lee memasuki ruang rawat Marsha dan melaporkan kejadian hari ini kepada Louis. pastikan Nona Lu tidak bisa lolos dari kasus ini. Perintah Louis. Asisten Lee akan menekan habis-habisan siapa-siapa saja yang ingin berusaha membebaskan Nona Lu dari tuduhan. Meski Lu Entertainment menurunkan semua kekuatannya untuk menutupi kesalahan Nona Muda Lu, maka asisten Lee akan mengeluarkan kekuatan yang berkali-kali lipat untuk melawannya. Asisten Lee juga tidak terima ada yang mencelakakan nyonyanya. Berada di samping Louis, asisten Lee mengetahui betul bagaimana nyonyanya ini. Karena itu asisten Lee juga sedikit memendam dan akan membalaskannya. Sementara Louis menjaga Marsha, maka Axel sibuk berdiskusi tentang keadaan Marsha dan keadaan Hana dengan tim dokter. Mereka sedikit mengalami gegar otak karena benturan dan juga luka luar. Louis dari awal memilihkan mobil yang tingkat keamanannya tinggi, karena itu cedera Marsha dan Hana tidak terlalu parah. Marsha terbangun dengan perlahan. Louis segera merespon gerakan Marsha. Sayang, Panggil Louis dengan lega. "Oh," ucap Marsha memegangi tangannya. hati-hati, Ucap Louis. Kecelakaan, Hana, ucap Marsha. tenanglah, sekarang semua sudah aman. Beristirahatlah dengan tenang. Ucap Louis. Marsha pun patuh dan mulai tenang. Ceklek, Axel memasuki ruang rawat inap VIP tersebut. Axel berjalan menghampiri keduanya, memasang wajah serius. Axel berdahak memecah kesunyian. Nyonya Liu, harus setelah ini pandai-pandai dalam jaga diri. Pesan Axel. Dan kau Tuan Muda Liu, kau juga harus bisa menjadi suami yang siaga. Ucap Axel. Hei, apa kau ini baru saja salah makan? Tanya Louis. Tentu saja tidak. Seperti hasil tes ini yang 100% benar, tidak akan salah. Jawab Axel tertawa senang. Louis mengambil dan membukanya. Matanya melebar membaca hasil tesnya. Positif hamil. Louis melihat Axel lalu melihat hasil tes tersebut lagi. Apakah ini benar? Tanya Louis.
Hei, apa kau mulai meragukan keahlian medisku? Tanya Axel. Apa? Ada apa? Tanya Marsha. Selamat Nyonya Liu, kau akan menjadi seorang ibu. Ucap Axel. Apa? Hamil? Ibu? Ucap Marsha seraya menutup mulutnya dengan satu tangannya karena merasa terkejut. Ya, hasil tes mengatakan kau sedang mengandung. Dan suatu keajaiban, kandunganmu betul-betul kokoh. Ucap Axel lagi. Louis masih belum sadar sepenuhnya mendengar kabar ini. Aku pergi keluar sebentar dulu. Ucap Louis. Marsha dan Axel merasa kebingungan mendapati reaksi Louis. Apakah dia tidak menginginkan bayi ini? Tanya Marsha kepada Axel dengan raut wajah yang sedih. Louis memilih pergi ke rooftop rumah sakit untuk menenangkan hatinya yang berdegup dengan kencang. Louis berlutut lalu mulai menangis. Tidak percaya jika Marsha tengah mengandung buah cinta mereka. Di dalam rahim Marsha bertumbuh setengah gen dari dirinya. Marsha merasa sebal melihat reaksi Louis dan membuat merasa bahwa Louis tidak menginginkan bayi ini. Karena masih dalam pengaruh obat, Marsha kembali mengantuk. Marsha terbangun ketika samar-samar mendengar Louis berbicara serius sambil mendekatkan wajahnya ke perutnya yang masih terlihat rata itu. Sayang, aku papamu. Papa sangat menyayangi mamamu. Jadi kamu juga harus sangat mencintai mamamu. Tentu saja, Papa juga akan mencintaimu. Ucap Louis sambil menciumi perut Marsha. Melihat Louis yang biasa tegas dan dingin, tapi sekarang sedang berbicara serius dengan janin yang ada di perutnya. Entah mengapa itu membawa kehangatan dan kelucuan tersendiri bagi Marsha. Di saat yang bersamaan juga, matanya menjadi basah. Ternyata Louis sangat mengharapkan kedatangan kehidupan kecil ini. Marsha mengelus lembut puncak kepala suaminya itu. Louis memandanginya dengan tatapan penuh jutaan cinta. Kemari, tidurlah di sisiku, pinta Marsha. Jawab Louis mengangguk. Dekap aku lembut, pinta Marsha lagi. Mereka berdua berdekapan dalam ketenangan, dan dengan hati yang penuh sukacita, penggabungan keduanya sedang bertumbuh di rahim Marsha. Marsha terbangun di pagi hari, dan merasakan sisi ranjangnya telah dingin. Louis sudah lama pergi meninggalkan rumah sakit. Elana juga sudah pergi meninggalkan rumah sakit ketika Tuan Lee datang untuk menjaga Hana. Hana juga sama, ditempatkan di bangsal VIP oleh Kak Han atas perintah Jun. Karena kesibukan pekerjaan yang berkaitan dengan duta UNICEF, maka Jun belum sempat menjenguk Hana. Namun mereka selalu berkomunikasi bertukar pesan. Sesekali, Jun melakukan video call hanya untuk menggembali Hana, agar tersenyum, dan dia dapat melihat senyuman itu. Kakek Liu yang mendengar Marsha kecelakaan juga datang menjenguk Marsha. Ditambah mengetahui bahwa Marsha sedang mengandung. Kakek Liu senang bukan main. Kakek, sapa Marsha. Kau sudah mengalami hal yang sulit. Ucap kakek Liu seraya menepuk-nepuk tangan Marsha. Kakek, ucap Marsha. Apakah cicitku baik-baik saja? Tanya kakek Liu. Tenanglah kek, dia sangat kuat, jawab Marsha. Ya, menjadi anggota keluarga Liu memang haruslah kuat. Ini dasar standar keluarga Liu. Yang memandangi Marsha dari balik kacamatanya. Setelah menemani Marsha beberapa lama, kakek Liu pun beranjak pergi dari rumah sakit. Berhati-hatilah kek, ucap Marsha. Di gedung Liu Corporation, Louis sedang menunggu kedatangan perwakilan dari Liu Entertainment. Louis telah melayangkan somasi tuntutan kepada nona muda Liu tentang pencemaran nama baik atas Hana Lee. Yang kedua, tentang percobaan pembunuhan berencana. Langkah asisten Lee terdengar memasuki ruangan Louis. Tuan, ucap asisten Lee. Asisten Lee sudah benar-benar mengeluarkan daya tempur terbaiknya untuk menekan semua pihak yang berusaha membebaskan nona muda Liu dari segala tuduhan. Karena itulah, pihak lawan akhirnya terpojok dan membuka peluang jalan bernegosiasi dengan Louis. Mereka semua duduk berhadap-hadapan. Meskipun pihak Liu Entertainment merasa kesempatan ini tipis, namun mereka tetap mencobanya, berharap keajaiban akan datang kepada mereka. Louis duduk dengan tenang di kursinya, sementara mereka duduk dengan menyembunyikan rasa gemetarnya. Keluarga Louis adalah salah satu dari 3 keluarga besar yang berpengaruh di Beijing, diikuti oleh keluarga Mo dan keluarga Tang. Orang-orang yang berani melawan mereka adalah orang-orang yang benar-benar sudah hilang akal. Keluarga Liu menguasai ekonomi, keluarga Mo menguasai militer, keluarga Tang menguasai politik.
Tiga keluarga ini berkaitan satu sama lain. Jika mereka sudah menggabungkan diri atas sesuatu, maka itu akan menjadi sebuah kekuatan yang mengerikan. Tuan Liu, kami memohon agar permasalahan Nona Muda Lu tidak diperpanjang. Ucap salah satu perwakilan Lu Entertainment. Tidak ada negosiasi untuk ini. Ucap Louis. Tuan, mohon dipertimbangkan kembali. Ucap pengacara Lu Entertainment seraya menyerahkan sebuah berkas. Ini adalah saham sebanyak 30% dari Lu Entertainment yang akan kami berikan untuk Tuan selama Nona Muda Lu tidak dipersulit. Ucapnya. Louis membacanya, lalu mengernyitkan alisnya. Aku tidak membutuhkan ini. Ucapnya lagi. Tuan, mohon dipikirkan kembali. Ucap pengacara Lu Entertainment. Louis berdiri dan memandang kepada perwakilan tim legal Lu Entertainment. Aku tidak menerima negosiasi dalam bentuk apapun. Ucap Louis dengan tegas. Sampaikan pada Tuan Besar dan Nyonya Besar Lu. Didik putri mereka dengan moral, bukan dengan harta, sehingga tidak bisa membedakan mana baik mana bukan. Ucap Louis. Melihat tuannya sudah tidak berkenan menerima tamu-tamu ini, maka asisten Lee pun segera mengantar tamu tersebut untuk meninggalkan ruangan Louis. Para perwakilan tersebut pun pergi dengan wajah sendu. Mereka benar-benar membuktikan rumor yang beredar bahwa Tuan Muda Liu benar-benar berwatak dingin. Melihat luka-luka yang merusak pemandangan di kulit putih mulus Marsha, sudah beruntung jika Louis tidak menghancurkan bisnis keluarga Lu. Ini karena Louis teringat bahwa Marsha sedang mengandung. Jadi, hal yang ingin Louis lakukan adalah menebar kebaikan, agar kelak hanya menuai kebaikan untuk kehidupan kecil yang akan datang kepada mereka. Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, Marsha dan Hana diperbolehkan kembali pulang, beristirahat di rumah. Jun menjenguk Hana ketika sudah kembali pulang ke apartemen. Hana dan Tuan Lee masih mendiami apartemen milik Marsha dan Louis. Malam ini Jun datang. Selain menjenguk Hana, juga untuk membicarakan sesuatu yang penting dengan Tuan Lee. Tuan, aku... Ucap Jun gugup seraya menaruh sebuah kotak cincin di atas meja. Tuan Lee memandang kotak cincin tersebut. Katakanlah. Ucap Tuan Lee yang sedikit memahami maksud Jun. Aku ingin meminang Hana Lee. Ucap Jun dengan tegas. Aku ingin Hana Lee menjadi tunanganku untuk menjadi istriku kelak. Ucap Jun kepada Tuan Lee. Tuan Lee terdiam beberapa saat, menimbang-nimbang, lalu bertanya kepada Hana Lee. Putriku, apa kau benar-benar yakin bahwa dia bisa menjagamu dengan baik? Tanya Tuan Lee. Hana mengingat-ingat bahwa Jun selalu ada di tiap-tiap dia membutuhkan perlindungan. Karena itulah, akhirnya Hana dengan mantap hati memutuskan bahwa Jun adalah pria yang tepat untuknya. Tuan Lee melihat Hana menganggukkan kepalanya. Akhirnya memberikan izin kepada Jun. Jun pun mengambil cincinnya dan menyematkannya di jari Hana, lalu di jarinya. Mulai saat ini, kau adalah tunanganku, Hana Lee. Ucap Jun dengan hati bahagia. Sudah mendapatkan izin dari calon ayah mertua, Jun meminta ke Han untuk mencari tempat makan. Jun akan mentraktir semua orang yang ada dalam bagian kru timnya. Hana mengirimkan pesan kepada Marsha dan Elana. Aku sudah bertunangan dengan Park Jun. Isi pesan Hana seraya menyematkan foto cincin pertunangan yang ada di jari mereka. Elana yang sedang menyesap susu menyemburkan susunya ke wajah Axel yang sedang meluruskan kaki Elana. Sementara Marsha menjambak rambut Louis yang sedang bersimpuh di sampingnya untuk mengganti kain kasa untuk membalut luka di tangan Marsha. Oh ya Tuhan, ucap Axel dan Louis. Au, au, pekik Louis. Sayang tanganmu, ucap Louis yang merasa terheran. Meski mengalami luka, namun Marsha menjambak rambut Louis dengan kuat. Ah, iya, maaf, ucap Marsha seraya melepaskan tangannya yang tengah menjambak rambut Louis. Ada apa? Tanya Louis seraya merapikan rambutnya yang baru saja dijambak tarik. Hana, hari ini bertunangan dengan Jun, ucap Marsha senang seraya memperlihatkan foto tangan dan cincin pasangan baru tersebut kepada Louis. Jika begitu, nanti kita pilihkan hadiah untuk ucapan selamat kepada mereka, ucap Louis. Jawab Marsha mengangguk. Elana dan Axel pun sama senangnya mendengar kabar baik ini. Nanti kita pilihkan hadiah yang cocok untuk mereka, ucap Axel seraya mengelap-elap wajahnya dengan handuk kecil. Wanita ini benar-benar ya, menyembur suaminya sendiri, ucap Axel sedikit tertawa melihat kelakuan Elana yang barbar, namun tetap terasa lucu di hati. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan.